Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas pelajaran pemeliharaan chassis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, pertemuan ke-9. Kita akan membahas KIKD, yaitu yang pertama 3.24 mendiagnosis kerusakan sistem kemudi, 4.24 memperbaiki sistem kemudi. Kita masuk ke materi, kita masuk langsung ke diagnosis atau troubleshooting sistem kemudi secara manual. Pada saat memeriksa sistem kemudi, perhatikan bahwa antara sistem kemudi dengan roda-roda depan ada kaitannya. Demikian juga dengan suspensi, poros, dan rangka. Adanya hubungan tersebut disebabkan oleh sistem kemudi, suspensi, atau yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum memutuskan bahwa gangguan terdapat pada sistem kemudi, pertimbangkan dan periksa semua penyebab lain yang mungkin ada. Ada beberapa kerusakan yang kerap dijumpai pada sistem kemudi, yaitu yang pertama, sistem kemudi yang terlalu berat. Yang kedua, daya balik sistem kemudi yang kurang sempurna. Dan yang ketiga, yaitu bunyi-bunyi yang timbul saat kemudi beroperasi. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem kemudi berat. Pada kondisi normal, sistem kemudi akan terasa ringan pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan rendah. Namun sebaliknya, pada kecepatan tinggi, sistem kemudi akan terasa agak berat. Hal ini berkaitan dengan keselamatan. Jika saat kendaraan pada putaran rendah maupun tinggi, sistem kemudi terasa berat, kemungkinan dapat disebabkan oleh komponen-komponen berikut. Yang pertama yaitu adalah alignment. Alignment di sini adalah penyetelan sudut pada roda. Kemungkinan kerusakannya yaitu yang pertama, caster terlalu besar. Cara mengatasinya yaitu disetel. Yang kedua, camber terlalu besar atau kecil. Ini juga perlu disetel. Terus kemudian turning radius salah. Ini perlu diperbaiki. Yang selanjutnya adalah tinggi kendaraan berubah. Ini perlu disetel juga. Yang kedua yaitu arm suspensi. Kemungkinan kerusakannya yaitu terjadi kebengkokan pada arm suspensi. Dengan cara mengatasinya yaitu diganti. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu ball joint. Ball joint di sini kemungkinan kerusakannya adalah yang pertama yaitu macet. Itu perlu dikasih grease atau gemuk atau pelumas. Yang kedua yaitu aus. Kalau sudah aus ini perlu diganti. Kemudian penyebab kemudi berat yang selanjutnya yaitu bisa dari ban. Kemungkinannya itu bisa disebabkan karena tekanan angin kurang atau ban kempes. Ini cara mengatasinya bisa ditambah tekanan anginnya. Yang selanjutnya yaitu steering gear. Steering gear di sini ada beberapa kesalahan yang bisa menyebabkan kemudi berat, yaitu diantaranya yang pertama adalah preload terlalu besar. Ini perlu disetel. Kemudian yang selanjutnya adalah free play tidak ada. Ini juga perlu disetel. Terus yang selanjutnya worm shaft atau worm shaft and ball rusak. Ini juga perlu diganti. Terus kemudian yang selanjutnya adalah volume kurang. Ini bisa ditambah. Terus penyebab kemudi berat yang selanjutnya adalah steering link. Ini bisa disebabkan karena steering link macet. Ini perlu diperbaiki. Terus kemudian yang selanjutnya adalah main shaft. Kemungkinannya yaitu yang pertama main shaftnya bengkok. Ini perlu diganti. Terus kemudian yang kedua adalah bearingnya macet atau rusak. Ini juga perlu diganti. Terus yang selanjutnya ini pada power steering. Itu bisa disebabkan karena yang pertama minyak power steering kurang. Cara mengatasinya yaitu dengan ditambah minyak power steeringnya. Kemudian yang selanjutnya adalah flow control valve macet. Ini perlu diperbaiki. Terus kemudian selanjutnya adalah fan pump aus atau rusak.
ini perlu diganti. Terus yang selanjutnya yaitu adalah belt kendor atau terkena oli. Ini bisa disetel atau dibersihkan. Pada electric power steering kemudi berat itu bisa disebabkan karena yang pertama arus yang masuk ke motor elektrik kurang. Ini bisa disebabkan mungkin ada kebocoran pada arus inputnya. Terus kemudian yang kedua itu kerusakan pada motor elektrik power steering. Yang ketiga yaitu settingan pada EPS-nya. Yang kedua yaitu daya balik kemudi tidak sempurna. Pada kondisi normal, pada saat posisi berbelok dan kembali ke jalan lurus, maka sistem kemudi itu harus kembali dengan normal dan mudah, tidak menarik ke sebagian sisi atau sama sekali tidak dapat kembali ke posisi roda lurus. Jika hal ini terjadi, maka bersalah komponen-komponen di bawah ini. Yang pertama yaitu steering gear. Steering gear ini kemungkinan kerusakannya yaitu yang pertama adalah cacat atau rusak. Ini cara mengatasinya yaitu diganti. Kemudian preload yang terlalu besar, ini cara mengatasinya yaitu disetel. Yang selanjutnya adalah free play tidak ada, ini juga perlu disetel. Kemudian yang kedua yaitu steering link. Ini kemungkinan kerusakannya yaitu adalah macet, cara mengatasinya diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah main shaft. Ini kemungkinan kerusakannya yaitu yang pertama adalah bengkok, ini perlu diganti. Terus kemudian yang kedua bearing main shaft rusak, ini juga perlu diganti. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ban. Ban ini bisa kurang angin. Ini cara mengatasinya yaitu ditambah angin. Terus yang selanjutnya adalah bunyi-bunyi pada sistem kemudi. Bunyi-bunyi pada sistem kemudi bisa saja timbul pada saat tidak dioperasikan atau dibelokkan, namun bisa juga saat sedang berbelok. Oleh karena itu, dengarkanlah secara baik-baik pada saat kapan sistem kemudi kendaraan jika menimbulkan bunyi. Jika harus memperbaikinya, maka perbaikilah komponen-komponen yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu adalah bearing atau bantalan. Ini kemungkinannya yaitu yang pertama bearing main shaft house, ini perlu diganti. Terus kemudian yang kedua adalah bearing worm shaft house, ini juga perlu diganti. Kemudian yang selanjutnya adalah steering link, ini macet, ini perlu diperbaiki. Terus kemudian yang selanjutnya adalah steering gear. Steering gear ini kemungkinan kerusakannya adalah celah sektor shaft dengan thrust washer itu besar, ini bisa diperbaiki. Terus kemudian yang selanjutnya adalah gear cacat, ini perlu diganti. Terus yang selanjutnya adalah ball nut and worm shaft rusak, ini perlu diganti. Terus pada power steering itu kemungkinan penyebabnya karena minyak kurang, itu bisa ditambah. Kemudian pem pump rusak, itu perlu diganti. Terus yang selanjutnya tali kipas kendor, ini bisa disetel. Yang terakhir adalah pulley fan pump kendor, ini bisa disetel. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.